Wajah Ayu Pengukir mengusap-usap kedua matanya, berusaha melupakan kenangan masa lalunya bersama Rangga Geni. Namun bayangan itu selalu saja membias di pelupuk matanya, kemudian memusatkan pikirannya lagi. Tapi bayangan itu tetap saja mengikutinya. Hatinya begitu kesal. Kenapa aku tidak bisa memusatkan pikiranku? Kenapa harus Rangga Geni yang kuingat? Kenapa? Tidak, aku harus bisa. Aku harus bisa memusatkan pikiranku supaya hatiku menjadi tenang. Sekarang aku akan mulai semedi. Panas yang membakar tidak dihiraukannya lagi. Tubuhnya yang cuma dibalut kain sebatas dada dibiarkannya cedera cuaca. Nampak punggungnya yang putih seolah berubah merah muda. Juga pipinya kemerah-merahan menambah kecantikannya. Keringat dibiarkannya mengucur. Sebentar lagi aku akan menguasai keadaan. Bayang-bayang itu mulai lenyap. Tapi kenapa sekarang ada bayangan lelaki lain? Rakai Mahisa. Tidak. Kenapa ini mesti terjadi di dalam semediku? Mahisa, aku datang kemari mau bertemu dengan Putri Cemani. Dia mempunyai dosa kepadaku. Dosa? Dosa apa? Kau laki-laki goblok. Kau tahu apa? Rakai Mahisa. Mani, atau aku sendiri yang mencarinya ke kamar keputren. Kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Lihatlah di atas benteng. Semua anak panah tertuju kepadamu. Kau tidak akan bisa lolos. Gila, aku terkepung. Siasat Rakai Mahisa licik sekali. Tapi sudah kepalang basah. Apapun akan kuhadapi. Kau kelihatan bingung. Matamu seperti mencari-cari peluang untuk lolos, ha? Sayang sekali. Seekor lalat pun tidak akan bisa lolos dari kepungan pasukan panah merajingga dia Ayu Pengukir. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Kalung yang bagus. Ternyata kau memiliki kalung yang indah, Rakai Mahisa. Edan, kau merampas kalungku. Kembalikan kalung itu. Kembalikan! Kalung itu satu-satunya warisan dari Romo Prabu. Kau telah menghinaku. Bayang-bayang lain hinggap dalam ingatanku. Kenapa? Aduh, tubuhku seperti terbakar. Ternyata panas matahari membuatku sadar, dan kain basah yang kupakai mulai mengering. Sebaiknya aku masuk ke dalam candi. Mungkin di sana aku akan lebih tenang. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oska.
Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan Salam nganggo MNB ibu-ibu Lover. kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Dia Ayu Pengukir kemudian pindah tempat ke Candi Pelausan mencari ruangan yang terlindung dari sengatan matahari dan mulai lagi semedinya. Sementara kera-kera yang disuruh mencari pakaiannya belum ada yang kelihatan. Mengherankan. Apakah kera-kera yang kusuruh mencari pakaianku mendapat halangan? Atau mereka tidak berani datang lagi kemari karena dihalangi oleh makhluk lain? Aneh sekali. Sebelum aku meneruskan semediku, ada baiknya aku mengasuh sebentar sambil menyandarkan tubuhku ke dinding candi. Begini akan terasa nyaman dan enak. Dinding candi itu ditata dengan rapi dan bagus. Ternyata Kanjeng Ratu Panangkaran, raja yang agung dan luhur. Tempat ini menjadi sejuk. Di pintu candi ini ada yang aneh. Di sana ada sebuah rongga segi 4. Membuatku penasaran saja. Coba ku lihat. Terpujilah engkau Sang Buddha. Ternyata pakaianku ada di sini dan kitabku masih utuh. Siapa yang meletakkannya di sini? Dan ini apa? Ada sebuah tulisan dengan huruf Pallawa. Disinilah tempat yang mulia, tempat yang agung, membuat hatiku tentram. Apa artinya? Baiklah, aku akan berpakaian dulu. Setelah itu menerjemahkan arti yang terkandung di sini. Sukacitanya dia Ayu Pengukir setelah menemukan pakaiannya, kemudian memakainya kembali, lalu mulai menerjemahkan huruf Pallawa yang tergores pada mulut candi. Mungkin yang dimaksud tempat yang mulia. Di mulut pintu ini cocok untuk bersemedi. Kemudian ini maksud tempat yang agung, membuat hati tentram.
Kemungkinan sekali setelah aku duduk di sini, hatiku akan menjadi tenang dan tentram. Baiklah, aku duduk di sini, mempelajari isi kitab Lawang Pitu. Nanti setelah malam tiba, akan kuteruskan dengan semedi. Dia Ayu sambil duduk bersila mulai membalik-balik lembaran kitab Lawang Pitu. Nanti setelah malam tiba, akan diteruskannya kembali dengan semedi. Di sini tertulis semedi, ditulis dengan tinta emas. Kemudian pada ujar kedua tertulis ngelmu, tepo seliro, serta tulisan Susilo. Tidak ada keterangan yang jelas. Mungkin sebelah lembaran lain. Lembar ini tertulis kata-kata bakti, nandur, dan dunyo. Semuanya ada 7 petunjuk. Apakah ini inti dari kitab Lawang Pitu? 7 arti yang merupakan pintu kehidupan. Ujar-ujar ini mesti kuartikan dengan baik. Baiklah, akan kubalik dulu lembar-lembar yang lain. Aneh, lembaran lain tidak bisa disimak, lengket seperti dilem. Kitab ini penuh dengan lambang dan penuh dengan kegaiban. Baiklah, aku akan semedi sebentar, memanggil Resi Wanabaya. Lembaran-lembaran lain ketika akan disimak atau dibaca, lembaran itu lengket seperti dilem dengan perekat. Kemudian dia Ayu Pengukil duduk semedi memanggil Resi Wanabaya. Sang Arya yang agung, aku titisanmu sedang dalam kesulitan. Jika kau mendengar keluhanku, datanglah menemuiku. Aku seperti mendengar tiupan angin halus datang kemari. Mungkin Sang Wiku sudah datang. Sapakang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit gen bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit.
Oskafit, vitamin kang paling lengkap. Oskafit, produksi PT Supra Verbindo Farma. Oskafit. Oskafit. Titisanku, ada apakah kau memanggilku? Apakah kau dalam kesulitan? Benar Sang Arya. Aku minta petunjukmu tentang makna yang terkandung di dalam kitab Lawang Pitu. Tadi aku membaca ujar-ujar aneh pada bagian pertama, ditulis Semedi. Apakah yang diartikan Semedi pada lembaran pertama itu, Sang Arya? Ya, aku mengerti kesulitanmu. Nah, dengarkanlah baik-baik. Semedi mempunyai arti yang luas mengenai isi alam ini. Dan pada garis besarnya adalah dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu, kita tidak boleh melupakan Tuhan itu. Itulah arti yang sebenarnya. Hanya sesingkat itu, Sang Arya, keterangannya? Ya, kalau aku terangkan panjang lebar, tidak cukup 1 hari. Jadi secara utuh arti yang sebenarnya, aku harus selalu ingat kepada Yang Maha Esa. Benar, titisanku. Kau dapat merabanya dengan baik. Kemudian Sang Arya, ngelmu. Apa yang dimaksud dengan ngelmu? Apakah ilmu kedikjayaan dan kesaktian? Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Melainkan sebagai kekuatan berpikir. Manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi. Karena pikiran kuat, pasti batinnya pun kuat. Dia akan bertindak dengan langkah-langkah yang dipikirkannya lebih dulu, tidak sembrono. Nah, itulah kekuatan berpikir dia, Ayu Pengukir. Terima kasih Sang Arya. Lalu, Tepo Seliro, lambang apakah ini artinya? Nah, yang ini adalah lanjutan dari ngelmumu tadi, yaitu dalam menghadapi segala masalah, kemelut atau apapun. Kita telaah dulu, diteliti dulu. Apakah yang akan kita kerjakan merugikan orang lain atau tidak? Ini adalah suatu tindakan yang sebijaksana mungkin. Lalu apa arti yang sebenarnya? Tepo Seliro, arti yang sebenarnya dalam pedoman hidup. Tepo artinya menelaah, meneliti dan mengukur. Sedangkan Seliro artinya badan, pribadi, atau isi hati sendiri. Isi hatinya sendiri ditelaah apa kekurangan dan kelemahannya. Kemudian meneliti suatu tindakan yang baik. Tidak untuk kepentingan pribadi atau menjadi loba oleh kebendaan. Begitu dalam maknanya. Jadi kita tidak boleh membedakan kaya dan miskin. Dan tidak boleh membenci satu sama lain. Bukankah begitu Sang Arya? Ya, kau telah menerjemahkannya dengan baik. Lalu apalagi yang lain, titisanku? Yang keempat, Susilo. Tolonglah dijelaskan. Susilo berarti budi pekerti yang tinggi dalam diri manusia itu. Menguasai keluasan batin sebagai penyuluh hidup. Pekerti adalah manusia luhur sejalan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan agung dan mempunyai peri kemanusiaan, cinta, asih, dan sayang kepada sesama manusia. Begitu luas pengertian itu. Betapa berat untuk menjadi manusia yang bersih dan mulia. Lalu, apakah aku akan sanggup melaksanakan ini semua, Sang Arya? Dia Ayu Pengukir. Kalau kita bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, pasti akan berhasil dengan baik. Lalu arti yang kelima, apa ini maksud dengan bakti, Sang Arya? Sebelum aku menjelaskan yang lain, resapkan dulu keempat pinutur serat Lawang Pitu itu di dalam hatimu. Setelah resapi di dalam hati, aku akan menjelaskan yang lainnya.
Dia Ayu pengukir diam merenung, matanya menatap kosong ke depan, seolah-olah dapat menembus bayangan sakti wujud Resi Wanabaya. Dadanya digeluti oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawabnya. Kemudian matanya berkedip-kedip, minta jawaban dari Resi Wanabaya. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan nginum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit gen bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas, waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit.